lagi bersama saya, Kak Gadit, dalam YouTube channel Bimbel Chief. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang persamaan garis lurus. Namun dalam part ini kita akan sama-sama mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Jadi, aku harap adik-adik semua dapat menyiapkan pensil, buku, dan alat tulis lainnya untuk sama-sama belajar tentang soal-soal persamaan garis lurus. Yuk, simak berikut videonya. Nah, di sini kakak sudah mempunyai 5 soal pertama. Nomor 1 sampai nomor 5. Kita akan mengerjakannya satu-satu dari nomor 1 sampai nomor yang kelima. Nomor pertama, persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus adalah. Nah, untuk adik-adik harus ingat pada pertemuan video sebelumnya kakak sudah jelaskan bahwa syarat dari persamaan garis lurus yaitu memiliki 2 variabel dan pangkat tertingginya yaitu harus berpangkat 1. Sehingga adik-adik boleh lihat yang manakah persamaan garis lurus. Dari yang bagian A terdiri dari 2 variabel, tapi pangkat tertingginya 2 sehingga bukan persamaan garis lurus. Kemudian yang bagian B hanya terdiri dari 1 variabel. Kemudian bagian C terdiri dari 2 variabel tapi pangkat tertingginya yaitu 2. Nah, kita lihat yang bagian D terdiri dari 2 variabel dan pangkat tertinggi dari variabel yaitu 1 sehingga jawaban yang benar adalah D. Kemudian nomor 2. Gradien garis yang memiliki persamaan yang memiliki persamaan Y sama dengan 2X tambah 3 adalah. Nah, adik-adik harus ingat bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX tambah 3 kan? Nah, M ini kan gradien. Sehingga gradien kan dia berpasangan dengan variabel X. Sehingga kita lihat bahwa yang berpasangan dengan variabel X yaitu 2. Sehingga gradien dari persamaan garis tersebut adalah 2. Kemudian nomor yang ketiga, titik yang terletak pada persamaan 4X kurang 2Y kurang 2 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara adik-adik untuk menentukan titik tersebut? Nah, kalau adik-adik dapat soal seperti nomor 3, adik-adik tinggal mensubstitusikan masing-masing titik dari opsi A sampai opsi D ke dalam persamaannya. Nah, jadi kita perhatikan dulu yang opsi A. Kita substitusikan min 2 dan min 3 ke dalam persamaan. Kalau kita substitusikan berarti 4 dikali min 2, kemudian dikurangi 2 kali min 3, dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan? Kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan berarti titik tersebut yang melewati. 4 kali min 2, min 8. Min 8, kemudian ditambahkan 6. Min 8 tambah 6, berapa ayo? Min 2. Min 2 kurang 2 sama dengan 0. Apakah min 2 kurang 2 sama dengan 0? Tentu tidak, hasilnya min 4. Karena tidak sama dengan 0, berarti jawaban yang bagian A itu bukan. Kemudian kita perhatikan yang bagian B. Yang bagian B, 4 dikali min 2 dikurangi 2 kalikan 3 dikurangi 2. Apakah sama dengan 0? 4 kali min 2, min 6. Min 8. Min 8, kemudian min 6 sama min 2. Apakah hasilnya sama dengan 0? Tentu tidak. Kemudian lanjut yang bagian C. Yang bagian C 4 kali 2, kemudian dikurangi 2 kali min 3, kemudian dikurangi 2. Apakah hasilnya sama dengan 0? 4 kali 2, 8, tambah 6, kurang 2 sama dengan 0. Apakah hasilnya? Oh, tentu juga bukan. Kalau yang bagian D, 4 kali 2, dikurangi 2 kali 3, kemudian dikurangi 2. Apakah hasilnya sama dengan 0? 8
kurang 6 kurang 2 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Sehingga jawaban yang benar yaitu bagian D. Nah, selanjutnya yang bagian nomor 4. Sabar ya, hapus dulu. Oke, yang nomor 4 dibilang gradien garis yang dengan persamaan 2x tambah 4y tambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau dapat persamaan seperti ini, kita harus merubahnya ke dalam bentuk umumnya. Kan bentuk umumnya y sama dengan mx tambah c. Sehingga kita rubah. Kita pindahkan semua variabel yang bukan variabel y ke sebelah kiri. Sehingga menjadi 4y sama dengan min 2x dikurangi 4. Y sama dengan min 2 per 4x kurang 4 per 4. Y sama dengan min 1 per 2x kurang 1. Hasilnya yaitu min 1/2. Kemudian, gradien garis dengan persamaan 4x kurang 2y kurang 7. Nah, sama dengan 0. Kita juga harus rubah ke bentuk umumnya menjadi min 2y sama dengan min 4x ditambah 7. Berarti y sama dengan min 4x per 2 ditambah 7 per min 2. Sehingga y sama dengan min 4 dengan min 2 hasilnya 2x dikurangi 7 per 2. Ada nggak 2 ini? Jadi jawaban yang nomor 5 yaitu bagian D. Demikianlah penjelasan untuk pengerjaan soal pertama. Nah, untuk pengerjaan soal berikutnya kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih adik-adik.